Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya kalau semuanya sehat. Kita bersyukur hari ini sama Allah karena diberikan kesehatan dan juga kenikmatan untuk bisa bersilaturahmi nih dan belajar lagi ya bersama Kak Neneng. Senang sekali Kak Neneng hari ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik yang hebat semuanya untuk kita bersama-sama belajar lagi bersama Kak Neneng. Nah, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik, masih inget nggak minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Iya betul, kita sudah belajar tentang mencari volume dan juga luas permukaan bangun ruang ya, di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang itu. Nah, untuk kali ini kita mau belajar apa ya? Oke, pasti adik-adik sudah penasaran ya? Yuk kita, sekarang langsung saja ya, kalau adik-adik sudah siap belum semuanya untuk belajar nih? Oke, kalau sudah siap kita belajar hari ini ya. Oke, kalian yang izin share screen ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah kita mencari volume dan luas permukaan dari bangun ruang gabungan ya. Jadi kalau pada minggu-minggu lalu kita sudah belajarnya masing-masing dari setiap bangun ruang. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita akan eh, mengetahui atau belajar tentang bangun ruang gabungan ya. Seperti apa sih bangun ruang gabungan itu? Ada yang udah tahu belum adik-adik? Iya betul. Jadi kalau bangun ruang gabungan itu biasanya terdiri dari minimal 2 buah bangun ruang ya, yang dijadikan satu gitu ya, digabungkan. Oke, sebelum kita masuk ke bangun ruang gabungan, Kak Neneng mau sedikit dulu menjelaskan tentang apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi bangun ruang gabungan. Jadi adik-adik di sini eh, apa diminta untuk mampu memahami bangun ruang kubus, balok, dan bangun ruang campuran gitu ya. Jadi dari bangun ruang gabungan ini terdiri dari bangun ruang apa aja ya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya menghitung luas dan volume bangun ruang gabungan ya. Oke, nah kita review dulu yuk materi sebelumnya. Jadi dari sekian volume bangun ruang yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Kan banyak ya bangun ruang itu ada macam-macam ya. Ada bangun ruang apa kubus, balok, terus tabung, prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima ya. Kemudian ada apa lagi? Ada eh, bola, ada tabung gitu ya, ada kerucut, ada limas, banyak ya bangun ruang itu. Nah, sebetulnya dari sekian banyak volume bangun ruang yang sudah kita bahas sebelumnya itu, kita hanya perlu menghafalkan atau memahami 3 macam rumus volume. Yaitu apa? Yang pertama adalah volume prisma. Adik-adik masih ingat yang termasuk ke dalam bangun ruang prisma itu apa aja sih? Atau apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang prisma itu? Ada yang masih ingat nggak? Iya betul. Jadi bangun ruang yang termasuk ke dalam prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutupnya itu bentuk dan ukurannya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama gitu ya, bentuk dan ukurannya, maka itu termasuk ke dalam prisma. Nah, apa aja contohnya? Tentu saja adik-adik sudah tahu ya, apa aja? Ada prisma segitiga, betul. Lalu prisma segi empat, iya. Balok sama kubus termasuk prisma nggak ya? Iya, sebetulnya termasuk ya, karena memiliki eh, alas dan tutup yang sama bentuk dan ukurannya. Kemudian eh, kalau tabung termasuk ke dalam prisma nggak? Iya, itu juga sama ya, termasuk ke dalam prisma karena tabung juga memiliki
alas dan tutup yang sama, yaitu berbentuk lingkaran, gitu ya. Oke, nah jadi kalau yang termasuk ke dalam prisma, mencari volumenya itu adalah luas alas kali tinggi, ya. Jadi kita lihat alasnya itu berbentuk apa, kita cari luas alasnya, kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya, ya. Itu mencari volume prisma. Lalu yang kedua, ada yang termasuk ke dalam limas gitu ya. Limas itu kan punya titik puncak ya. Nah, yang memiliki titik puncak bangun ruang lain selain limas adalah apa? Ya, kerucut. Jadi limas dan kerucut itu mencari volumenya sama, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kenapa 1/3? Karena ayo apa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, kalau iya, misalnya ada sebuah limas yang memiliki ukuran, luas alasnya itu sama dengan ukuran dan tinggi dari sebuah balok, maka, volume limas itu adalah 1/3 dari balok tersebut, gitu ya. Oke, jadi volume limas itu bagaimana cara ataupun kerucut itu bagaimana cara mencarinya? 1/3 dikali luas alasnya dikali tingginya ya, tinggal kita sesuaikan nanti alasnya berbentuk apa, kita cari luasnya baru kalikan tingginya, lalu jangan lupa kalau limas ataupun kerucut dikalikan 1/3. Kemudian, ada bola, ya, nah bola ini mencari volumenya adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3 gitu ya. Ini juga sudah kita bahas ya waktu itu kenapa bisa jadi seperti ini. Nah, kemudian, bagaimana kalau mencari luas permukaan? Jadi kalau, mencari luas permukaan itu adik-adik ya, masih ingat nggak, sebetulnya apa sih yang harus kita cari itu? Iya, betul. Jadi sebetulnya mencari luas permukaan itu adalah kita menjumlahkan luas dari semua sisi-sisi bangun ruang tersebut. Jadi kalau misalkannya, ada, eee, kubus gitu ya. Kubus ini, memiliki berapa sisi sih? Nah, sekarang ini coba aduh, ambilkan ini ya, contoh kubus ya. Nah, ini kubus ini dia memiliki berapa sisi? Ada, 1 itu ya, 1, kemudian 2, 3, 4, lalu sisi ini 5, dan sisi alasnya. Nah, jadi kubus ini memiliki 6 buah sisi. Nah, kalau adik-adik lihat dan perhatikan, sisinya ini, bentuknya apa sih? Bentuknya adalah persegi ya, atau segi empat. Kira-kira segi empatnya ini memiliki panjang atau sisi yang ukurannya sama atau beda? Iya, sama ya semuanya. Kalau kubus itu dia memiliki panjang rusuk atau sisinya itu, sama gitu ya. Sehingga, sebetulnya, kita tidak perlu mencari luas dari, luas sisi ini sisi ini sisi ini sisi ini sisi ini gitu ya. Karena kan semuanya sama ya sisinya itu, bentuk dan ukurannya. Sehingga karena ada 6 buah sisi, jadi mencari kubus itu, disederhanakan lagi lah rumusnya menjadi 6 kali sisi atau 6 kali S pangkat 2 gitu ya. Itu, untuk mencari kubus, permukaan kubus. Terus kalau balok bagaimana? Nah, kalau balok itu kan, ini ya bentar, kan Neneng coba bawa dulu sebuah balok. Nah, kalau balok, kalian punya kardus nih ya, yang bentuknya balok ya. Nah, balok itu kan memiliki, sisi yang sama juga 6 ya, 1
dua gitu ya alasnya, atas alas, kemudian depan, sisi depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, tetapi tidak semua ukuran dan bentuknya sama gitu ya. Jadi balok itu eh, sisi yang sejajar gitu ya, yang berhadapan itu yang sama. Jadi sisi depan dia sama dengan sisi yang belakang. Sisi atas dengan sisi alasnya sama. Lalu sisi samping kanan dan sisi samping kiri ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama gitu ya. Makanya sebetulnya kita mencari luasnya masing-masing gitu ya. Bisa dengan cara seperti itu ya. Lalu nanti kita jumlahkan semuanya. Tapi biar lebih mudah lagi gitu ya, maka dibikinlah rumus ini gitu ya. 2 dikali dalam kurung kurawal ya, panjang kali lebar ya. Misalnya sisi yang panjang kali lebar, berarti cari sisi alasnya ya. Sisi alas dengan sisi tutup tuh kan sama, berarti yaudah kita tinggal kalikan 2 gitu ya, panjang kali lebar, terus kemudian nanti ditambah panjang kali tinggi ya. Sisi depannya panjang dan belakangnya kan sama, panjang kali tinggi ditambah sisi yang lebar kali tingginya gitu ya. Nanti kita kalikan, jumlahkan, kemudian kalikan 2, yaitu mencari luas permukaan dari balok ya. Jadi seperti itu. Jadi sisi ini tambah sisi ini, luas tambah sisi ini, tambah luas sisi ini, tambah luas sisi ini, tambah luas sisi ini gitu ya. Ya, jadinya ini gitu ya rumusnya. Kemudian kalau prisma, karena prisma itu kan tadi ya selain kubus dan balok tuh ada prisma segitiga misalnya. Prisma segitiga tuh berarti karena dia punya sisi alas dan tutup yang sama, berarti kita tinggal carinya tuh 2 kali luas alas, kemudian ditambah keliling alasnya dikalikan tingginya gitu ya. Jadi kan biasanya tuh kayak ada selimutnya ya. Nah, selimutnya itu ada keliling dari alasnya dikalikan dengan tingginya. Kemudian bagaimana kalau limas? Kalau limas itu misalnya 5 segi 4. Nah, berarti kan luas alasnya cuma 1 ya. Nah, berarti cari luas segi 4-nya ditambah dengan luas sisi-sisi tegaknya yang dijumlahkan gitu nantinya ya. Jadi kalau pada 5 segi 4 itu ada sebuah alas ya, kemudian ada sisi tegaknya yang berjumlah 4 gitu. Maka nanti kita cari luas sisi tegaknya itu, kemudian jumlahkan, lalu nanti ditambah dengan luas alasnya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan luas permukaan tabung? Nah, kalau tabung tuh luas permukaannya 2 kali pi kali R, 2 kali pi kali R dalam kurung, berarti itu dikali ya, artinya dikali R tambah T gitu ya. Nah, kemudian kerucut luas permukaannya dalam kurung pi kali R, kemudian dikali dalam kurung R tambah S. Lalu kalau luas permukaan bola 4 kali pi kali R kuadrat. Nah, ini sebenarnya udah pernah ya kita bahas ya di pertemuan minggu yang lalu. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya nih adik-adik ya. Coba kalau adik-adik perhatikan, ini terdiri dari bangun ruang apa saja? Bangun ruang gabungan ini. Ya, ini ada 2 bangun ruang ya. Ada bangun ruang yang di bawah itu apa? Kubus atau balok? Balok ya. Kenapa balok? Karena di sini ukurannya tuh beda gitu ya. Panjangnya 15, lebarnya 10, dan tingginya 20. Kalau kubus pasti semuanya sama gitu ya. Karena ini ukurannya beda-beda, berarti yang pertama ini adalah balok. Kemudian untuk bangun ruang yang di atasnya, ini adalah apa? 5 segi 4, betul ya. Jadi kita cari satu-satu dulu. Sok. Jadi cari volume balok dulu, kemudian nanti ditambahkan dengan volume 5 segi 4-nya. Ya, oke. Adik-adik kotret ya di rumah. Nah, udah adik-adik semuanya mau kotret? Sudah dapat jawabannya? Oke, kita samakan ya dengan Kak Neneng ya. Untuk soal ini, kita bangun ruang gabungan ini kita bagi 2 ya. Jadi ini bangun ruang 1, ini bangun ruang yang kedua ya. Nah,
Kita cari dulu volume bangun ruang yang pertama ya, yaitu yang balok. Gimana mencari volume balok itu? Luas alas kali tinggi ya. Nah, karena luas alasnya ini ya panjang kali lebar, kemudian baru kali tinggi dari baloknya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa nih? Panjangnya 15 cm dikali lebarnya 10 cm dikali tingginya 20 cm. Nah, oke. Berapa nih adik-adik? Sudah dikotretkan tadi 15 kali 10 berapa? 150. 150 kali 20 sama dengan berapa? Iya, betul 3.000. Ya, jadi ini volume untuk bangun ruang yang pertama atau baloknya ini adalah 3.000 cm kubik. Ya, jangan lupa pakai pangkat 3 gitu ya, karena ini kan sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Oke, kemudian volume bangun yang kedua ini adalah 5 segi 4 ya. Berarti gimana mencari volume 5 itu? 1/3 ya kali luas alas ya kali tinggi dari limasnya ya. Oke, berarti di sini 1/3 dikali luas alasnya kan ini berbentuk segi 4 ya. Nah, dengan panjangnya ini sama dengan panjang balok ya 15 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Berarti di sini luas alasnya 15 dikali 10 ya. Kemudian dikalikan tinggi dari limasnya ini adalah 12 cm. Oke, kita hitung nih. Ini 15 kali 10 jadi 150 ya. Jadi 1/3 dikali 150 dikali 12. Oke, ada yang bisa kita sederhanakan atau kita coret silang? Oh ini ya, bisa 150 bagi 3 atau 12 bagi 3 ya. Oke, kita 12 bagi 3 itu kan 4 ya. Nah, kemudian 4 dikali 150 sama dengan berapa adik-adik? 600 ya, betul, 600. Jadi ini volume 5 segi 4-nya adalah 600 cm kubik. Berarti volume gabungannya, volume gabungannya berarti berapa adik-adik? Ya, kita tinggal jumlahkan aja ya volume 1, bangun ruang 1 dan ditambah volume bangunan ruang yang kedua. Berarti di sini 3.000 cm kubik ditambah 600 cm kubik. Sama dengan berapa adik-adik? Iya, betul ya. Jadi tadi yang menjawab 3.600 cm kubik berarti betul ya. Nah, gimana? Paham adik-adik mencari volume bangun gabungan? Kalau bisa ya. Nah, ini ya. Oke. Eh, kita lanjutkan ya ke contoh soal berikutnya. Nah, kita skip itu ya. Kita langsung ke sini nih ya. Jadi kalau yang tadi ini adik-adik nanti coba hitung ya. Kerjakan nih sendiri ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal ini dulu. Itu sebagai latihan soalnya yang tadi ya. Nah, kita ke contoh soal ini dulu yang mencari luas permukaan dari bangun ruang ini. Coba adik-adik, ini terdiri dari bangun ruang apa aja? Ya, ada yang besarnya ini adalah balok, betul. Kemudian yang kecilnya ini adalah kubusnya, ya. Oke. Jadi sekarang adik-adik di sini kalau untuk ukuran dari kubusnya kan karena di sini lebarnya 6 cm berarti panjang dari sini ke sini juga sama ya 6 cm gitu ya.
tingginya berarti berapa? 6 cm juga. Gitu. Nah, bagaimana dengan panjang dari baloknya? Berapa coba? Ada yang sudah tahu? Iya, betul. 10. Dari mana 10 dapatnya? Oh iya, oke. Karena ini ya, dari sini ke sini itu panjangnya adalah 16 cm. Nah, karena dari sini ke sini sudah diketahui 6 cm, berarti dari sini ke sini kita tinggal kurangi aja ya. 16 dikurangi 6 sama dengan berapa adik-adik? 10. Jadi ini 10 cm. Ya, jadi panjangnya 10 cm, terus mana lagi nih yang belum diketahui dari ini lebarnya berapa baloknya? Baloknya memiliki panjang 6 cm ya, karena sama dengan yang kubusnya. Berarti ini 6 cm. Kemudian tinggi dari baloknya adalah 8 cm. Nah, bagaimana mencari luas permukaan untuk bangun ruang gabungan? Nah, pertama-tama adik-adik gimana? Kita cari masing-masing dulu ya. Cari masing-masing dulu nih, bangun ruang yang pertama yang balok lalu bangun ruang yang kedua yaitu kubusnya ya. Kita cari dulu luas permukaan bangun ruang yang pertama yaitu balok. Gimana tadi? Balok itu panjang, kali lebar kali tinggi? Bukan, itu volumenya. Kalau luas permukaan, ya 2 dikali gitu ya. Dalam kurung besar atau kurung kurawal, panjang kali lebar, berarti 10 kali 6 ya. 10 kali 6 ditambah panjang kali tinggi, berarti dikali 10, ditambah 10 kali 8, lalu ditambah, mana lagi adik-adik? Ya, ditambah 8 dikali 6 ya untuk sisi yang sampingnya. 8 dikali 6. Oke, kita hitung dulu nih masing-masing ya. 10 kali 6 berapa adik-adik? Iya betul, 60. Kemudian ditambah 10 kali 8 berapa? 10 kali 8, 80. Lalu ditambah 8 kali 6 berapa? Iya, betul 48 ya. Nah, jadi kita jumlahkan dulu nih semuanya. Apa namanya? Ini ya, semuanya kita jumlahkan 60 tambah 80, 140, 140 tambah 48 berarti 100, 100, sebentar, 140 tambah 48 berarti 188 ya. Berarti di sini 2 dikali 188. Oke, berapa nih 2 dikali 188? 2 kali 8, 16, membawah 1. 2 kali 8, 16, membawah 1. Berarti jadi 17 gitu ya. Membawah 1 lagi di atas ini. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi luas permukaan untuk baloknya adalah 376 cm kubik. Kubik persegi ya, kalau luas permukaan itu satuannya ya. Oke, kemudian kita cari luas permukaan yang kedua. Siapa yang bisa? Ayo, yang berani. Iya, betul ya. Ini 6 dikali sisi kali sisi. Karena sisinya berukuran 6 cm, berarti ini kalikan 6, kalikan 6 juga ya. Nah, berapa 6 kali 6 kali 6 adik-adik? Iya betul, 216 cm persegi gitu ya. Nah,
Tapi di sini adik-adik ya, kalau bangun ruangnya itu adalah gabungan, gitu ya, adik-adik harus pahami bahwa mencari bangun ruang luas permukaan bangun ruang itu kan adalah menjumlahkan luas dari sisi-sisi terluar, gitu ya, sisi-sisi terluar. Nah, jadi di sini kalau kita lihat nih, ada sisi yang berhimpitan ya, di antara sisi punya balok dan juga sisi kubusnya di sini ada yang berhimpitan nih sisi ini, gitu ya. Nah, sehingga ini tuh harus hitung juga gitu ya, dikurangi juga gitu. Kenapa harus dikurangi? Karena ya tadi ini sisi ini tuh adalah sisi bagian dalamnya gitu ya, yang berhimpitannya. Jadi tidak usah dihitung luas permukaannya gitu ya. Jadi kita cari luas sisi yang berhimpit itu adalah apa adik-adik? Berarti 2 dikali, nah sisi yang berhimpit ini kan bentuknya apa sih? Bentuknya persegi ya, nah, sama ukurannya dengan yang kubus ini tentunya. Berarti 2 kali sisinya itu 6 kali 6 sama dengan berapa? 2 kali 6, 12. 12 dikali 6. Berapa adik-adik 12 dikali 6? Iya betul, 72 ya. 72 sentimeter persegi. Nah, jadi berapa nih luas permukaan gabungan bangun ruang ini gitu ya. Nah, jadi luas permukaan gabungannya ini adalah eh, luas permukaan bangun ruang 1 ditambah luas permukaan bangun ruang 2, tapi nanti dikurangi luas sisi yang berimpit. Gitu adik-adik ya. Nah, jadi di sini 300 luas permukaan yang pertama ini ya, 376 sentimeter persegi ditambah luas permukaan yang kedua ini adalah berapa? 216 sentimeter persegi. Nanti dikurangi, nah ini luas yang berhimpit itu adalah 72 sentimeter. Jadi berapakah hasilnya adik-adik? 376 ditambah 216. Ya, betul 592 ya. Lalu dikurangi 72. Jadi berapa? Jadi 520 ya. Oke, jadi di sini luas permukaan di atas ini adalah 520 gitu ya, sentimeter persegi gitu ya. Jadi ini adalah luas permukaan gabungan dari bangun ruang yang satu dan kedua. Oke, jadi sebetulnya awalnya kita sama-sama aja bikin luas permukaannya gitu ya. Nah, tapi nanti untuk bangun ruang yang berhimpitnya itu, nah seperti ini harus dikurangi gitu ya. Ya udah aja karena ukurannya sama dengan yang kubus gitu ya, maka kita kayak apa mencari luas permukaan gabungannya itu tinggal dikurangi aja dengan luas yang dengan dinding atau sisi dari luas yang kita temukan gitu ya. Oke, sampai sini paham adik-adik? Paham, alhamdulillah ya. Nah, ini ya. Jadi 520 cm persegi. Oke. Nah, untuk soal berikutnya, karena yang akan berikan ini ya untuk adik-adik jawab nih secara mandiri di rumah ya. Oke. Nah, gimana adik-adik? Oh ya, yang ini nih, coba nih. Ada soal yang ini kita bahas bareng-bareng kalau yang ini ya. Kalau yang tadi kan Neneng tugaskan mandiri buat adik-adik ya. Nanti kan Neneng fotokan dan kirimkan ke adik-adik. Nah, kalau ini coba adik-adik bisa dilihat, ini adalah bangun ruang gabungan apa nih?
Betul, ini adalah balok ya, sisi yang ini balok, kemudian yang ini, bangun ruang ini adalah prisma segitiga, betul. Kemudian, 2 bangun berikut ini yang jika dihimpitkan sisanya dapat saling menutupi, yang mana nih? Ada balok, ada apa ini, limas segitiga, kemudian ada kerucut ya, kemudian ada prisma segitiga, ada tabung, dan juga ada 5 segi empat. Nah, coba kalau kita himpitkan, maka sisinya yang dapat saling menutupi itu adalah yang mana adik-adik? Iya, betul. Adalah balok dengan limas, dengan prisma segitiga gitu ya, atau dengan apa, balok dengan limas, eee oh, di sini kalau di sini, balok pilihannya tuh balok dengan limas segitiga, limas dengan tabung. Jadi kalau balok dengan limas segitiga kayaknya nggak akan saling berhimpitan ya. Kalau limas dengan tabung, ini limas, ini tabung gitu ya, limasnya segi empat berarti tidak akan saling menutupi. Lalu tabung dengan kerucut. Nah, ini kira-kira menurut adik-adik betul? Iya betul ya, karena di sini memiliki alas yang sama gitu ya, atau penutup yang sama berbentuk lingkaran. Jadi ini bisa saling menghimpit ya. Oke, ini juga sama tadi ya bentuk rumahnya terdiri atas bangun apa? Prisma segitiga, betul, dan juga balok di bawahnya ya. Oke, nah coba nih di sini, di antara bangunan berikut yang merupakan gabungan kerucut dan setengah bola adalah yang mana? Apakah A itu tenda ya, B itu es krim dan konnya, lalu yang C itu observatorium boscha, lalu yang D ini kayak apa ya, kayak pensil ya? Yang mana yang merupakan gabungan dari kerucut dan setengah bola? Iya betul, yang B jawabannya ya. Ini kan setengah bolanya, kemudian ini adalah kerucutnya. Nah, ini juga sama ya, ada mencari volume bangun gabungan di atas ini, berarti kalau volume mah ya udah gampang tinggal jumlahin aja, nggak usah ada yang dikalikan ya. Nggak usah ada yang dikalikan, maksudnya kalikan semuanya gitu ya, yang merupakan apa, rumus dari balok dengan kubus gitu ya, atau balok dengan balok, ini nggak apa-apa, nanti, eee, masing-masing tinggal dijumlahkan. Gitu deh. Oke ya, nanti juga yang luas permukaannya karena yang, ini ya, kasihkan ya sama adik-adik untuk adik-adik, isi dan pelajari ya. Nah, terima kasih nih alhamdulillah tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul segini ya. Jadi kita harus, tutup pertemuan hari ini, ada yang tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak adik-adik? Jangan malu-malu ya. Nah, ada yang masih belum paham atau bingung? Oke, kalau sudah semuanya paham, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka mari kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik atas kehadirannya hari ini. Oh ya, kita foto dulu. Hampir aja lupa ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Salam untuk ayah dan bundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.